Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resti Hidayanti, saya dari kelas PAI 4D, nomor induk mahasiswa 12020202132. Di sini saya akan meresume materi yang telah dipaparkan oleh kelompok 4, yaitu tentang teori belajar behaviorisme atau behavioristik. Baik, langsung saja kepada pembahasan. Yang pertama yaitu definisi belajar menurut pandangan teori behaviorisme. Teori belajar behavioristik atau behaviorisme ini merupakan teori belajar yang mengedepankan pada perubahan perilaku siswa sebagai hasil dari proses pembelajaran, di mana terjadinya perubahan tingkah laku siswa ini merupakan akibat dari adanya stimulus dan respon. Dengan kata lain, teori belajar behavioristik ini lebih berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Jika siswa tidak menunjukkan perubahan setelah diberikan pelajaran, maka menurut teori ini siswa tersebut tidak dapat dikatakan telah belajar dengan baik. Contohnya, meskipun ada seorang anak yang giat belajar penjumlahan dan penghitungan, tetapi dia masih belum bisa mempraktekkan penjumlahan tersebut, maka ia belum bisa dikatakan belajar karena ia belum bisa menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil belajar. Dalam teori behavioristik ini, yang terpenting itu adalah masukan atau input yang berupa stimulus serta output yang berupa respon. Kemudian ada faktor lain yang dianggap penting dalam teori behavioristik ini, yaitu penguatan atau reinforcement, di mana reinforcement ini ada dua, yaitu penguatan positif atau positive reinforcement dan penguatan negatif atau negative reinforcement. Positive reinforcement ini misalnya apabila peserta didik diberi tugas oleh guru, ketika tugasnya ditambahkan, maka peserta didik itu lebih giat belajarnya. Kemudian negative reinforcement ini misalnya jika para peserta didik dikurangi tugas-tugasnya, maka akan meningkatkan aktivitas belajarnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Yang pertama, kelebihan teori behavioristik atau teori behaviorisme. Kelebihan teori behavioristik diantaranya membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan, dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya dan seterusnya sampai respon yang diinginkan muncul. Teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan yang mengandung unsur-unsur kecepatan, spontanitas, dan daya tahan. Yang terakhir ada teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulangi dan harus dibiasakan, suka meniru dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan yang langsung. Yang kedua yaitu kekurangan teori behavioristik atau behaviorisme, diantaranya sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Tidak setiap mata pelajaran dapat menggunakan teori ini. Murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan apa yang dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar, dan sangat dipengaruhi oleh penguatan yang diberikan oleh guru.
Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul secara temporer tidak bisa dijelaskan oleh siswa. Cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, tidak produktif, dan menundukkan siswa sebagai individu yang pasif. Pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang dapat diamati dan diukur. Terakhir yaitu penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai senter otoriter, komunikasi berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid. Tekanan proses belajar. Menurut teori behaviorisme ini adalah hubungan stimulus dan respon. Dengan demikian, agar pembelajaran di kelas menjadi efektif, hendaknya guru perlu memerhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, guru hendaknya memilih jenis stimulus yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik agar dapat memberikan respons yang diharapkan. Yang kedua, guru hendaknya menentukan jenis respon yang harus dimunculkan oleh peserta didik. Yang ketiga, guru perlu memberikan reward yang tepat untuk meningkatkan perilaku yang diharapkan muncul dari peserta didik. Yang keempat, guru hendaknya segera memberikan umpan balik secara langsung, sehingga si belajar dapat mengetahui apa respon yang telah diberikan telah benar atau belum. Mungkin sekian resume dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.